Engkau ya Aba ya Bapa, Tuhan Allah yang maha hadir. Dan kehadiran-Mu itu adalah sorga bagi kami, sebab Engkau Tuhan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau anugerahkan kepada kami semua, ya Aba, ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami. Kami butuh hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Hari ini Kamis 19 Oktober 2023. Senang sekali kita semua masih hidup katanya ya, boleh bersama-sama kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah sampaikan tentang kecewa dan kemudian menjadi sedih. Mengapa orang menjadi kecewa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Nah, kita boleh sedih tapi tidak boleh sedih berlarut-larut. Kita boleh kecewa tapi tidak boleh kecewa berlarut-larut. Satu kali, Bapak Ibu sekalian, saya ini menunggu tamu yang akan datang ke New York. Dia mau tidur di rumah saya selama 1 minggu, dan pada hari Minggu akan melayani di gereja BMC New York ya. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatu, kamar di mana hamba Tuhan ini akan tinggal nanti. Kemudian kami mempersiapkan makanan, kami mempersiapkan mengatur jadwal sedemikian rupa. Ada hal-hal yang harus kami cancel karena kami memprioritaskan tamu yang dari Indonesia itu ya. Nah, kemudian beberapa menit sebelum saya berangkat ke airport ya, kemudian diberitahu bahwa tamu dari Indonesia ini gak jadi datang. Kan tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Perjalanan dari Indonesia ke Amerika itu kan 24 jam. Seharusnya kan saya diberitahu
hari kemarinnya, ini nggak jadi datang. Kok beberapa menit sebelum ke airport, ini tamunya nggak jadi datang. Itu Bapak Ibu sekalian ya, jadi kecewa dan kemudian jadi sedih. Kok ada ya orang modelnya begini. Tapi nggak boleh kecewa dan sedih berlarut-larut, ya kan? Ini kan hal yang nggak terlalu besar, tapi ada yang lebih gawat lagi ya. Suami yang baik, yang mencintai istri, mencintai keluarga, udah hidup bertahun-tahun bersama-sama, kemudian tiba-tiba selingkuh Bapak Ibu sekalian. Waduh, itu dunia kayak mau kiamat ya. Bayangkan betapa kecewanya seorang istri, betapa kecewanya anak-anaknya. Belum lagi betapa kecewanya orang-orang yang ada di sekitar kita ketika melihat itu terjadi, ya. Dan kemudian apa? Akan sedih. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mau berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang kecewa dan sedih, please jangan berlarut-larut. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21. Masih di ayat yang ketiga ya. Yohanes 21 ayat yang ketiga dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Iya, kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi kecewa dan kita menjadi sedih, kita ini harus hati-hati, Bapak Ibu sekalian ya. Karena kecewa ini amat sangat menular. Kecewa itu adalah penyakit yang amat sangat berbahaya yang dialami oleh semua manusia, nggak peduli kaya atau miskin, kecil atau besar, anak muda maupun orang sudah tua, nggak peduli dari ras apa, kulitnya warna apa, semua orang pernah merasakan yang namanya kecewa. Nah, tinggal waktu kecewa kita harus waspada nih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kumpulan kita salah dalam kekecewaan itu akan membuat kemudian kita nggak bisa bangkit, Bapak Ibu sekalian. Itu akan membuat hidup kita menjadi melorot, ya. Khususnya ini buat setiap orang yang mengaku dirinya Kristen, yang percaya sebagai anak Allah. Justru di dalam kekecewaan, dalam kesedihan kita itu harus cari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan cari orang-orang yang kemudian sama-sama kecewanya. Itu akan membuat kita double kecewa dan double sedih dan kemudian akan menempuh jalan yang salah. Kitab Mazmur berkata, pasal 1, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, itu akan menentukan masa depan kita. Daud pernah mengalami kekecewaan dan kesedihan yang amat sangat luar biasa. Ketika dia pergi berperang untuk memerangi orang-orang Filistin, ya, maka kemudian Daud berangkat bersama dengan para tentaranya dan semua laki-laki yang gagah perkasa, sementara istri dan anak-anaknya ditinggalkan di rumahnya, ya. Dan kemudian waktu Daud pulang dari medan peperangan, dia mendapati kota Siklag di mana Daud tinggal itu ternyata kotanya sudah terbakar, istri dan anak-anaknya nggak ada, dan kemudian harta bendanya juga ludes. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa kecewanya Daud ya. Tapi luar biasanya Daud di dalam kekecewaan dan kesedihan dia mencari Tuhan ya. Coba
kalau Daud tidak mencari Tuhan, tentu cerita yang ada di Alkitab itu akan lain. Tapi gara-gara Daud mencari Tuhan, maka kemudian kehidupan Daud ini dipulihkan ya. Akhirnya singkat cerita istri dan anak-anaknya, semua keluarga besar dari prajuritnya itu bisa berhasil ditemukan, harta bendanya yang sudah dijara itu tidak ada yang hilang, bahkan mereka mendapat jarahan yang lebih ya. Mereka luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali dengan peristiwa Simon Petrus ini dan murid-murid yang lain. Waktu kemudian mereka kecewa dan sedih, mereka kembali ke hidupnya yang lama. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang dikerjakan itu tidak berhasil. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini dalam konteks orang yang percaya. Kalau orang nggak percaya, Bapak Ibu sekalian, mereka mau bekerja, mau aktivitas, mereka kan nggak perlu Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah biasa berdoa dan mengandalkan Tuhan, ketika tidak mengandalkan Tuhan, seperti kata kitab Yeremia, mereka akan terkutuk. Terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia ya. Ini tidak berlaku untuk orang-orang yang di luar Tuhan. Saya sudah ketemu dengan orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang bekerja, mereka mengandalkan Tuhan, mereka menyadari seperti kata Alkitab ya, bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripayamu tidak akan menambahinya. Ketika orang ini cinta akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati, pekerjaannya makin diperbesar, berkatnya makin melimpah. Bapak Ibu sekalian, orang ini lambat laun mulai hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika saya mengingatkan orang ini, ayo tetap cinta Tuhan, tetap cinta Tuhan, tapi dengan berbagai alasan dia mulai menjauh daripada Tuhan. Akibatnya apa? Seperti Yohanes pasal 21 ayat 3, ayat 4, nanti Bapak Ibu bisa baca ya kan? Dikatakan mereka waktu menjala ikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi tanpa Tuhan, Bapak Ibu sekalian, orang yang biasa mengandalkan Tuhan, kemudian tanpa Tuhan ya tidak bisa menangkap apa-apa. Hari ini, kalau ada di antara kita, hatinya mulai menjauh daripada Tuhan, tetapi masih tetap baik-baik saja, itu perlu introspeksi. Sebab Alkitab bilang Tuhan itu menghajar orang yang dianggapnya sebagai anak. Ya, sekali lagi, Tuhan menghajar orang yang dianggapnya sebagai anak. Jadi kalau kemudian kita jauh daripada Tuhan, everything is going well, Bapak Ibu sekalian, artinya kita sudah tidak dianggap lagi sebagai anak. Seorang suami, dia cerita begini, dia karena cinta Tuhan, ya, dia hidupnya mengandalkan Tuhan, sehingga usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Karena jengkel sama istrinya, ya kan? Karena jengkel, dia marah, dia kecewa dan sedih. Maaf Bapak Ibu sekalian. Kemudian si suami ini mulai melakukan porno aksi, ya kan? Mulai cabul di dalam pikirannya, ya, mulai cabul di dalam pikirannya. Belum bertindak, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi dalam konseling kemudian suami ini cerita, dia kemudian mengalami hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Itu baru berencana ada di dalam pikirannya untuk melakukan perbuatan yang nggak benar. Saya bilang, nah ini bagus. Artinya apa? Sebelum kamu melakukan atau jatuh lebih dalam lagi, ya Tuhan segera menghajar kamu karena kamu dianggapnya
sebagai anak, ya. Jadi dari peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi kecewa dan sedih, perhatikan lingkungan kita. Karena lingkungan itu akan bisa membawa kita turun atau membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Lihat ini, Simon Petrus dan murid-murid Tuhan yang lainnya, ya mereka bisa sepakat nih sama Petrus, ya wis aku ikut kamu deh menjala ikan kembali kepada kehidupan yang lama, ya. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan menghajar Petrus dan teman-temannya sehingga semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata begini, kepada mereka, ia yaitu Tuhan menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia yaitu Yesus hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, ya. Kemarin saya sudah sampaikan dari ayat yang pertama bahwa perjumpaan Petrus dan teman-temannya itu dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu bukan perjumpaan yang pertama waktu di Galilea itu, ya. Yesus menampakkan diri lagi. Artinya sudah kesekian kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya ini nggak percaya kalau itu adalah Yesus. Bagaimana orang sudah mati, ya, maaf matinya dadal duel, matinya udah nggak karu-karuan tubuhnya, sekarang bisa bangkit dengan tubuh penuh kemuliaan dan kemudian menampakkan diri. Sehingga mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan itu benar-benar hidup. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada di dalam kekecewaan dan kesedihan, ya, percayalah bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Yang perlu diperhatikan, kumpulan di mana kita ada waktu kita kecewa, waktu kita dalam keadaan sedih. Saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, waktu kita kecewa dan menjadi sedih, ayo mendekatlah kepada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Meskipun kelihatannya waktu kita datang kepada Tuhan tidak ada perubahan sama sekali. Tapi jangan percaya dengan apa yang kita lihat dengan mata ini, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita datang kepada Tuhan, kelihatannya memang nggak ada perubahan. Tapi waktu kita berdoa, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, sesuatu sedang terjadi di alam roh. Bukankah Tuhan kita namanya Yehova Nisi, Allah yang berperang ganti kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah tidak berdaya, waktu kita angkat tangan, kita menyerah, datanglah kepada Tuhan dan jangan pernah meratapi nasib kita. Jangan self pity, jangan menangisi, jangan apa ya, sedih berlarut-larut. Aduh, kasihan aku ini, kasihan deh aku ini, ya kan? Itu akan menyebabkan kita nggak bisa bangkit, ya. Nah, saya mau sampaikan dari Yohanes 21 ayat yang ke-6, ini kelanjutan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu sekalian, beberapa menit sebelumnya murid-murid itu menjala ikan dan tidak ada ikan. Tetapi ketika Yesus memberikan perintah dan kemudian murid-murid ini
mentaatinya untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, ya, ini waktunya bukan berbeda hitungan hari, hanya hitungan beberapa menit, ya, enggak sampai beberapa jam, Bapak Ibu sekalian. Mereka bisa mendapatkan ikan yang jumlahnya spektakuler, amat sangat banyak, ya. Apa pelajaran yang kita dapat? Waktu kita sedih, waktu kita kecewa, ayo pasang telinga kita, ya, mulai dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang sudah kita pernah baca, kita renungkan, kita dengar, waktu kita mulai dengar-dengaran, ketika kita dalam keadaan sedih dan kecewa, firman itu akan muncul kembali. Dan waktu firman itu muncul, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita adalah mentaatinya. Bersama saya ucapkan mentaatinya. 2, 3, mentaatinya. Amin. Waktu kita taat kepada firman Tuhan, maka akan melihat mujizat. Akan ada mujizat. Alkitab berkali-kali mengatakan di dalam ketaatan ada berkat, di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Di dalam ketaatan ada berkat, dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk. Waktu kita sedih, waktu kita kecewa, jangan sampai salah langkah, Bapak Ibu sekalian. Tetap fokus kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, dan kita akan melihat mujizat itu terjadi. Hari ini, apa yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita kecewa? Apa yang membuat kita burn out? Apa yang menyebabkan kita frustrasi? Bapak Ibu sekalian, please jangan berlarut-larut. Datang kepada Tuhan, mulai dengarkan apa yang Tuhan mau omong, apa yang Tuhan mau bicarakan, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Dan seketika itu taatilah. Dan kita akan melihat, Bapak Ibu sekalian, pembelaan Tuhan atas kita. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa nama kita ditulis di telapak tangan Tuhan. Artinya, Tuhan tidak akan pernah lupa akan kita untuk selama-lamanya. Orang lain mungkin boleh lupa akan kita, ya. Nomor telepon kita mungkin orang lain juga lupa, ya kan? Karena mereka nggak suka menyimpan nama kita di nomor teleponnya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, itu adalah bukti cinta kasihnya kepada kita. Kita harus menyadari betapa panjangnya kasihnya Tuhan, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasihnya Tuhan kepada kita. Artinya, Tuhan mengasihi kita di semua aspek kehidupan kita, ya. Ayo kita bangkit, kita berharap kepada Tuhan, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Kami tahu kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah panggil, Tuhan pilih, Tuhan cintai, Tuhan kasihi. Bapa, biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga di dalam kekecewaan dan kesedihan kami mau datang kepadamu, kami mau fokus kepada Engkau, dan dengar-dengaran akan suaramu, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus mentaati firman Tuhan. Sebab Alkitab menulis, berbahagialah mereka yang mendengar dan mentaati firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebesar apapun kekecewaan kami, sebesar apapun masalah yang sedang kami hadapi, betapa sedihnya kami ini, kami percaya Tuhan, habis gelap pasti terbit terang. Ratapan kami Tuhan rubah menjadi tari-tarian. Air mata duka cita Tuhan akan rubah
menjadi air mata sukacita. Sebab setiap tetesan air mata kami Tuhan tampung dalam kirbat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan kesaksian dan melihat bagaimana setiap kami anak-anak-Mu boleh mengalami revival yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.